Sukihontu, selamat sore Bapak Ibu Kalyanamita semua. Kali ini saya mengisi kembali Dhamma Talk di Wihara Dhammasuka ya. Sebenarnya kemarin ini saya agak bimbang gitu. Saya ingin memberikan topik sutta atau yang lainnya, tapi karena saya lihat kondisi sekarang ya dalam keadaan COVID gitu ya, COVID-19. Jadi saya berpikir mungkin ada baiknya saya memberikan Dhamma Talk yang paling enggak memberikan motivasi buat kita semua agar kita bisa menjalani keadaan ini ya. Nah, beberapa saat yang lalu saya ada menerima, mungkin banyak juga dari Bapak Ibu yang melihat di grup ya, di grup WA itu ada salah satu posting ya yang tulisannya "We are in the same storm but not in the same boat". Nah, itu benar sekali ya. Jadi arti harfiahnya memang kita itu enggak di dalam badai yang sama ya. Kita di dalam badai yang sama, tapi kita tidak di dalam perahu yang sama. Artinya memang kita sama-sama menghadapi masalah yang sama ya, yaitu keadaan COVID-19 ini yang dimana kita harus kerja dari rumah ya, kita nggak bisa bepergian dan segala macam itu, kita semua menghadapi masalah yang sama, tapi kondisi ya dan kemampuan dari kita masing-masing itu berbeda, betul ya. Jadi ada mungkin orang yang kondisi keuangannya itu dia biasa aja, nggak terpengaruh, tapi ada juga yang terpengaruh. Ya, ada yang di PHK. Saya kasih contoh, ada satu teman saya, dia itu single mom, ya, orang tua tunggal. Ya, dia sudah, kalau menurut saya dari saya dengar ceritanya itu dia sangat hebat. Maksudnya dia hebat, dia walaupun orang tua tunggal dia tetap berusaha ya. Walaupun sakit atau apa dia tetap berusaha untuk menghidupi anaknya dan dia ya. Tapi belum lama ini saya dengar minggu lalu dia itu kena PHK. Ya. Tapi dia itu menghadapinya juga nggak stres gitu. Kita mau nggak menghadapi seperti itu? Tentu kita mau ya. Nah, nanti saya akan bahas seperti gimana kita sebagai orang Buddhis bisa menghadapi kondisi ini dengan baik ya. Nah, jadi tadi kondisi ya, setiap orang itu berbeda-beda kemampuan. Jadi dari segi material, jadi dari keuangannya, mungkin ada pekerjaannya, ada yang nggak pengaruh, ada yang berpengaruh, ada yang mohon maaf gajinya dikurangi dan sebagainya, itu berbeda-beda. Nah, karena itu sikap emosional kita juga berbeda. Ada yang tenang-tenang aja, ya, ada yang netral-netral, ada yang sedih, ya, ada yang stres, depresi, banyak juga, ya. Apalagi kadang saya pernah baca juga di luar ya, ada yang karena nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah, dia stres sampai bunuh diri, sampai ada yang seperti itu. Jadi juga ada orang yang happy-happy aja ya. Kata orang kalau bahasa Inggris tuh bilangnya happy go lucky gitu ya, tenang-tenang aja. Ada juga yang seperti itu. Jadi setiap orang berbeda-beda kondisinya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang dalam kondisi badai, nggak cuman kali ini aja badai itu. Badai itu setiap saat ada di kehidupan kita ya. Karena selama ini kita di dalam kehidupan, selama kita hidup itu pasti hidup kita kan ada penderitaan ya, walaupun nggak sepanjang itu, tapi penderitaan itu ada. Jadi kita sudah pernah mengalami penderitaan itu. Ada penderitaan dan ada ketidakpastian. Nah, ini adalah yang kita bisa sebut sebagai badai ya. Nah, jadi, bagaimana supaya kita bisa tetap senang, tenang gitu ya di dalam kondisi seperti ini ya. Mau kan kita tetap tersenyum dan juga kita bisa tetap tenang dan bahagia dalam kondisi seperti ini. Ya, kenapa kita nggak bisa? Ada orang yang stres, sedih itu segala macam. Kenapa? Karena dia memaksa ya dirinya, mengatakan kepada dirinya, saya harus bahagia, saya harus damai. Nah, karena dia memaksakan seperti itu, dia harus bahagia, harus damai. Itu membuat batinnya itu nggak tenang. Ya, malah dia menjadi semakin tegang, jadi kebahagiaannya hilang. Betul ya, karena dia memaksakan diri, gitu. Nah, sebenarnya kebahagiaan atau kedamaian itu kita jangan jadikan satu tujuan. Jadi saya harus bahagia, saya mau nanti saya bahagia gitu. Jadi itu menjadi tujuan kita. Karena apa? Kalau kita menyatakan itu sebagai tujuan berarti kita saat ini kita belum
bahagia, kita belum damai, makanya kita mengharapkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu ya, kalau kita melakukan seperti itu ya, kita jadi menghilangkan kesempatan untuk kita damai dan bahagia di saat ini. Padahal yang penting itu ya, ada guru Thich Nhat Hanh juga menyatakan itu yang penting adalah present moment ya, kondisi saat ini, in the here and the now, dia bilang gitu. Jadi harus dalam kondisi saat ini kita harus bisa ya menjaga kondisi batin kita tetap bahagia, tetap damai, bukan menjadi itu tujuan di masa yang akan datang, tapi harus di dalam kondisi saat ini ya. Karena kita harus tahu ya, kalau kita harus bisa belajar dari kehidupannya dalam kondisi saat ini. Kita tahu sekarang dalam kondisi pandemik ada banyak yang bisa kita pelajari ya, kita bisa belajar banyak. Seperti contohnya, mungkin selama ini kita nggak pernah dengarkan Dhamma secara online, benar ya, kita datang ke wihara, tapi sekarang kita harus dengarkan secara online. Nah, anak-anak juga yang nggak pernah belajar online, biasa belajar ke sekolah, nah sekarang dipaksa belajar online. Nah, kita di rumah yang mungkin tadinya orang tua nggak bisa masak, sekarang jadi bisa masak ya. Saya juga sekarang kalau gampang sebenarnya mau masak ya, tinggal cari di internet ya, resep itu bisa. Teman saya menyatakan ke saya gini, ya, kemarin saya lihat di grup teman SMA saya, dia laki-laki, dia bisa memotong rambutnya sendiri dengan begitu rapi, dikasih lihat itu begitu rapi. Katanya karena dia belajar di YouTube. Ya, jadi kita bisa lihat ada banyak hal yang harus kita syukuri gitu. Malah kita bisa belajar. Nah, akhirnya teman saya menyatakan, wah habis pandemik ini nanti semua istri jadi jago masak dan suami itu jago nyukur ya, karena bisa sendiri. Nah, itu satu hal yang mungkin harus kita syukuri. Kayak saya, sekarang saya mungkin karena beberapa hari ini harus kerja dari rumah ya, berbulan-bulan saya jadi bisa berkebun. Ya, jadi tahu, jadi ngerti saya harus melakukan ini, membuat pupuk yang organik seperti ini saya belajar ya. Selain saya juga bisa masak buat anak-anak, jadi saya bisa siang malam itu masak untuk anak-anak ya. Jadi bisa ngobrol, kita jadi lebih istilahnya bisa lebih dekat satu keluarga yang mungkin biasanya jarang-jarang ya, hanya hari-hari tertentu yang kita bisa makan bersama ya, atau cuma sarapan aja biasanya bersama-sama, siang malam kita nggak bersama. Nah, sekarang kita bisa, jadi kita harus mensyukuri segala hal ya, bahkan dalam kondisi penderitaan ini pun ya, sekarang kalau bisa disebut penderitaan ya, itu kita harus bisa bersyukur karena ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kondisi seperti ini ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus bisa hidup di saat ini, di sini dan di saat ini supaya kita bisa bahagia ya. Jadi kita harus menjadikan semua pengalaman kehidupan kita itu sebagai guru kita ya. Seperti ini, jadi COVID ini kita harus bisa belanja, jadi bagaimana kita bisa kalau yang kata orang ini COVID ini sudah luar biasa parah penderitaannya ya, lebih berat dari kondisi-kondisi yang pernah kita alami sebelumnya, misalnya tahun 98, tahun 2000 itu kita udah pernah mengalami satu kondisi yang juga tidak bagus gitu, tapi ini lebih parah. Tapi maksudnya kita sudah berhasil melewati kondisi-kondisi tersebut, jadi yang kondisi saat ini kita juga pasti akan berhasil juga, jadi jangan khawatir ya. Jadi seperti kita ketahui kehidupan itu kan tidak stabil ya, ada naik ada turunnya. Jadi kadang kita bahagia, kadang memang kurang bahagia, seperti itu. Jadi situasi itu jangan khawatir, pasti nanti satu waktu pasti akan kita bisa lewati juga ya. Dan juga kita harus tahu kehidupan itu sebenarnya bukan milik kita, jadi nggak bisa kita kontrol ya, di luar jangkauan kita. Nggak bisa bilang, saya harus bisa kehidupan ini harus bahagia terus, itu nggak bisa. Kita bisa menjaga batin kita supaya bisa bahagia, tapi kita tidak bisa mengontrol kehidupan ya. Kehidupan itu seperti apa nggak bisa ya. Jadi kita jangan juga berusaha untuk mengontrol atau melekat kepada kehidupan kita ya. Atau misalnya jadi melekat ini loh, ini misalnya dulu kita hidupnya lumayan makmur, jadi saya mau tetap makmur seperti itu. Kalau keinginan seperti itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia ya. Jadi kita harus bisa menerima ya. Seperti Buddha mengatakan, Buddha mengajarkan kebenaran mulia. Yang pertama itu mengenai dukkha. Jadi kelahiran itu dukkha
ya, usia tua, penyakit, ya, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan orang yang kita sukai, itu semua adalah duka. Nah, itu adalah kebenaran, ya, memang seperti itu. Tapi Buddha juga mengajarkan hal yang lain yang membuat kita senang, yaitu apa? Ada Buddha mengatakan juga anicca, ya. Jadi segala sesuatu itu tidak kekal. Jadi apapun yang saat ini mungkin penderitaan, itu satu waktu pasti akan berakhir. Ya, seperti juga kita lewat satu terowongan yang panjang, memang gelap, tapi di ujung itu kan pasti ada cahaya. Begitu juga, ya. Itulah yang disebut kehidupan sebagai anicca. Mungkin saat ini kondisinya kurang menguntungkan, tapi satu waktu cepat atau lambat itu kondisi itu bisa berakhir. Dan kita harus bisa siap, ya, menyambut kondisi yang bahagia itu, ya. Jadi kita harus bisa seperti itu, ya. Dan juga kita harus bisa seperti peselancar. Tahu ya peselancar, surfing yang orang, kan nggak mungkin orang berselancar di danau yang tenang, itu nggak bisa. Orang peselancar itu harus mencari di lautan, ya, di samudra, ya, yang semakin tinggi ombaknya dia semakin senang. Nah, itu kita harus bisa seperti itu. Tapi kita juga harus tenang. Kalau kita di samudra tapi kita nggak tenang, ya, kan pasti jatuh. Kita tetap harus stabil, harus tenang. Nah, itu seperti itu. Jadi kehidupan kita anggap seperti ombak, ya, ombak gitu. Tapi kita harus bisa seperti si peselancar seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti arus, ya, sejalan dengan arus, bagaimana seperti itu. Jadi ombak itu bisa kita katakan seperti batin kita. Ya, kadang-kadang kita ada kemarahan, kadang-kadang kita ada loba, ya, ada keserakahan, ada ketidaktahuan, tapi bagaimana kita bisa mengatur, ya, atau mengikuti kata hati kita, batin kita, supaya kita mengendalikan kilesa-kilesa kita. Itu tadi disebut kotoran batin atau kilesa. Bagaimana kita bisa mengatur, ya, mengendalikan kilesa kita dalam diri kita, bukan mengatur yang di luar, ya, kehidupan kita, tapi di dalam diri kita. Gimana caranya? Kita harus melihat kehidupan kita itu sebagaimana adanya, apa adanya, ya. Kita harus juga jujur kepada kehidupan kita. Kalau misalnya sekarang kita, mohon maaf, kita dalam kondisi yang menjadi tidak baik, kita di PHK. Kita harus bisa menerima keadaan itu. Memang kita di PHK. Jadi jangan kita masih memikirkan, oh dulu saya gajinya sekian, saya bisa beli ini, beli itu. Kalau kita masih tinggal di kehidupan masa lalu, kita nggak akan bahagia. Jadi kita harus bisa tinggal di saat ini, ya, di kondisi kita harus bisa menerima keadaan itu dan tindakannya seperti apa. Nah, seperti tadi yang teman saya ceritakan, dia setelah PK dia jadi langsung berpikir bagaimana saya harus bisa bertahan di kehidupan ini. Nah, dia sekarang berusaha membuat toko online, ya, berusaha mencari cara menghubungi teman-teman yang punya barang ini untuk dijual. Nah, itu kita harus melakukan seperti itu. Jadi jangan juga pasrah aja, gitu, ya. Jadi kita harus bisa terampil dalam kehidupan ini. Gimana kita bisa mengatasi kondisi ini, ya. Jadi jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan, hidup di saat ini, ya. Jadi juga kita jangan lari dari kenyataan, ya, seperti tadi, ya. Kita harus seperti itu, ya. Kemudian kita juga jangan menambah penderitaan. Kita sudah menderita, kita tambah lagi. Dengan apa? Misalnya kita sedih, murung, di kamar aja, gak mau ngapa-ngapain. Nah, itu istilahnya kita menambah penderitaan. Udah menderita ditambah lagi dengan tetap di situ, ya. Kemudian kita juga menyesal. Aduh, kenapa ya? Coba saya misalnya, ya, kalau ada orang tuh dulu dia gak nabung misalnya, dalam kondisi sekarang, oh saya menyesal, kenapa saya nggak menabung, ya? Coba saya dulu nabung, ya. Nah, penyesalan itu adalah satu karma buruk, ya. Kita nggak boleh. Jadi kita harus mempunyai sikap yang positif, segala sesuatu sikap positif. Jadi kalau mungkin aja, ya, yang kita hadapi sekarang ini adalah buah dari karma yang pernah kita lakukan, ya, bersama-sama, ya, dulu di seluruh dunia, gitu, ya. Jadi kita menghadapi itu. Tapi tindakan kita, reaksi kita terhadap keadaan ini itu adalah karma baru yang kita ciptakan,
Ya, jadi kita maunya menciptakan karma buruk atau karma baik. Jadi kalau kita tambah sedih atau menyesal, itu karma buruk baru yang kita ciptakan. Tapi kalau kita tetap berbahagia, tetap tenang ya, ya oke, bagaimana kita memikirkan, kita mengatasi ini gitu, tetap semangat. Nah itu adalah karma baik yang kita ciptakan ya. Jadi kita harus menghadapinya tetap dengan tenang, dengan tetap cinta kasih ya. Nah bagaimana kalau di dalam Buddhisme sikap positif sebagai umat Buddha. Nah saya jadi akan cerita satu kisah. Kisah ini adalah Indriya Jataka. Memang mungkin tidak langsung relevan, tapi banyak syair-syairnya itu yang memotivasi kita. Ya. Nah jadi di Indriya Jataka ini adalah kisah seorang bante yang namanya Narade. Tapi ini sebelumnya. Jadi ada satu ketika ada seorang dari keturunan orang yang cukup berada lah ya, orang yang dari keluarga berada, nah, sudah berumah tangga, dan waktu itu dia mendengarkan ceramah dari guru agung kita, Guru Buddha. Beliau pada saat mendengarkan ceramah itu beliau sangat terkesan, ya terkesan jadi ingin melepaskan kehidupan berumah tangga, ingin menjadi seorang pabajita. Nah jadi beliau akhirnya setelah berpikir panjang lebar menemui Buddha, meminta untuk ditahbiskan. Akhirnya ditahbiskan. Tapi karena dia baru ditahbiskan, kan itu di dalam anggota sangha itu ada senioritas, ya. Jadi yang udah lebih lama, jadi bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan status sosial, tapi berdasarkan kapan dia ditahbiskan. Nah, karena dia baru ditahbiskan, dia adalah dianggap biku junior. Nah jadi pada saat ada orang-orang berpindah cara, berpindah patah, dia di urutan yang belakang, benar ya, di urutannya belakang. Jadi kalau yang depan-depan mungkin masih dapat makanannya yang enak-enak, tapi yang di belakang itu sudah mendapat yang makanan yang bisa dibilang yang terakhir, ya mungkin yang sudah sedikit atau yang kualitasnya sudah kurang baik. Dan duduk pun yang lain mungkin dapat kursi yang bagus, yang ini udah kursi yang bangku-bangku yang pendek lah gitu ya, atau bahkan mungkin nggak dapat tempat duduk. Nah dia setiap kali menghadapi kondisi seperti itu, sedangkan dia dari keluarga berada. Nah jadi lama-lama dia nggak tahan juga, istilahnya dia nggak tahan dengan kondisi seperti itu. Dia memikirkan di rumah makanannya enak-enak segala macam. Nah jadi dia sering kembali ke rumahnya membawa patannya. Nah jadi pada saat istrinya tahu, istrinya memberikan makanan, diganti makanannya itu diganti dengan makanan rumah buatan istrinya yang lebih enak. Nah seperti itu, sering kali dia lakukan seperti itu. Sampai ada satu ketika si istri berpikir, oh bagaimana ya kalau saya menarik lagi suami saya gitu ya, supaya nggak jadi biku lagi gitu ya. Nah dia berpikir, nah akhirnya dia juga mengundang orang-orang untuk ke rumahnya seperti berpesta lah ya, berpesta. Nah dia juga mengikat kerbau-kerbau gitu ya di depan rumahnya gitu ya, pokoknya sudah menyiapkan banyak hal lah gitu, berpura-pura seperti itu, udah mengecat rumahnya. Nah pada saat suaminya ini datang di depan rumahnya, nah pembantunya memberi tahu ke si istri ini, ada pertapa yang ada di depan rumah. Nah kata si istri, ya udah kamu biarkan aja gitu. Tapi dia lihat pertapa ini nggak mau pergi. Nah akhirnya si pelayan ini memberitahu nyonya rumahnya akhirnya keluar. Dia melihat, oh ternyata ini adalah suami saya ya, bapak dari anak-anak saya. Akhirnya dia memberi makanan yang banyak, dan dia juga memberitahu kepada suaminya itu, mantan suaminya, kalau dia itu karena sekarang suaminya sudah menjadi pabajita, dia hidup dengan anak-anaknya, dan jadi dia ingin hidup lebih baik. Jadi dia ingin pergi ke kota yang lain, ingin meninggalkan kehidupan di kota tersebut ya, ingin ke kota lain. Nah pada saat suaminya itu mendengar seperti itu, akhirnya suaminya bilang ke si mantan istrinya ini, jangan pergi, saya akan melepaskan jubah ini
coba nanti tolong di hari-hari tertentu, ya di hari apa yang sudah ditentukan, maksudnya membawa baju biasa ya, bajunya dia, ya untuk nanti saya akan melepaskan jubah saya dan akan menyerahkan patah saya kepada senior saya. Nah, jadi setelah kembali ke wihara, dia menyampaikanlah kepada biku ya, atasannya yang menabiskannya, kalau dia ingin melepaskan jubah. Waktu ditanya kenapa alasannya, dia menjelaskan karena istrinya akan pindah rumah segala macam dan dia merasa gak nyaman gitu ya, dapat makanan yang udah terakhir segala macam. Jadi dia ingin kembali ke kehidupan rumah tangga. Nah, jadi guru penabisnya bukannya istilahnya memarahi atau apapun ya, akhirnya mengajak dia menemui Guru Agung Buddha, menyampaikan hal seperti kalau dia ini akan melepas jubah. Nah, pada saat itu Buddha menyampaikan kalau ini adalah, waktu ditanya kenapa ya, dia bilang karena istrinya ya, istrinya. Nah, Buddha menyatakan sebenarnya bukan kali ini saja. Jadi di kehidupan lampau istrinya ini pun pernah melakukan hal yang sama. Nah, jadi Buddha menjelaskan kehidupan sebelumnya. Nah, jadi kehidupan sebelumnya itu si orang ini adalah sebagai biku Narada. Ya. Nah, jadi pada saat itu Bodhisatta adalah anak seorang pandita kerajaan. Ya, anak seorang pandita kerajaan. Nah, karena dia anak juga orang baik ya, anak keturunan yang baik, dia disekolahkan, beliau Bodhisatta itu disekolahkan di Takasila. Ya, jadi bisa kayak memainkan pedang lah segala macam ya, kalau zaman dulu kan itu. Nah, jadi dia berlatih dengan sangat hebat sampai satu waktu diundang oleh raja, dia mempertunjukkan keahliannya. Nah, karena begitu ahli, raja terkesan, akhirnya raja mau mengangkatnya menjadi kayak panglima ya, panglima kerajaan. Tapi Bodhisatta itu menolak menjadi panglima. Dia pergi ke hutan, bermeditasi ya, mencapai kemajuan yang luar biasa dan juga memiliki banyak murid ya. Ada banyak sekali muridnya, ada Kaladewala dan juga adiknya Narada ya, salah satunya ya. Jadi mereka menjadi murid-murid. Nah, Narada ini juga akhirnya berlatih meditasi dengan luar biasa, punya abinya, kakaknya juga ya. Jadi bisa terbang. Nah, ada satu ketika Narada ini terbang di satu kota yang di situ ada sungai yang besar di mana orang-orang suka mandi. Ya, jadi dia melihat banyak orang mandi dan dia juga melihat ada perempuan yang juga mandi di sana. Nah, jadi ceritanya dia akhirnya melihat seorang, akhirnya dia jatuh cinta. Nah, tadi jadi setelah dia bagus, meditasinya bagus, punya kekuatan, punya abinya, nah, karena dia jatuh cinta. Ya, jadinya akhirnya kemampuannya ya itu hilang. Nah, dan dia karena kalau orang bilang sekarang apa sih, bucin kata ya, budak cinta gitu ya istilahnya ya. Jadi sangat terngiang-ngiang gitu ya dengan wanita tersebut. Jadi dia nggak bisa tidur lah ya, maksudnya nggak bisa. Jadi selalu memikirkan itu. Jadi selama 7 hari itu nggak makan. Nah, kakaknya Kaladewala itu bisa melihat ya, karena punya kesaktian juga. Beliau melihat, akhirnya dia mendatangi adiknya, ditanyakan kenapa. Nah, adiknya mengusir kakaknya, udah kamu gak usah pergi, maksudnya gak usah dekat-dekat gitu ya. Nah, tapi akhirnya teman-teman si kakak ini mengundang teman-teman juga, teman-teman pertapa lainnya untuk juga datang gitu ya, untuk istilahnya membujuk supaya orang ini berlatih meditasi lagi. Nah, dia juga gak mau, sampai akhirnya mereka mengajaklah Bodhisatta gitu, yang saat itu sudah menjadi guru meditasi ya, guru yang bagus. Jadi diajak ke tempatnya si Narada. Nah, akhirnya beliau itu memberi nasihat lah ya. Menyatakan kalau sebenarnya kalau kita ya, intinya kalau kita terlalu mengikuti kesenangan indriawi, kita itu hidupnya nggak akan bagus gitu ya. Nanti pun akan lahir di apa ya, kalau kita terlalu mengikuti kesenangan indriawi. Nah, tapi waktu itu dia menyatakan kan kesenangan, kenapa guru itu menyatakan kalau kesenangan indriawi itu nggak bagus, padahal kan kesenangan indriawi membuat satu kebahagiaan gitu.
waktu itu guru menjelaskan kalau sebenarnya bukan, karena kita sebenarnya di dalam kehidupan ini kebahagiaan dan juga penderitaan itu sebenarnya seperti langkah kaki kiri kanan gitu. Jadi ada penderitaan, ada kebahagiaan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita mengikuti kesenangan indriawi itu nggak bagus. Jadi si Narada ini diminta untuk melepaskan gitu. Nah, jadi si Narada bilang saya nggak bisa gitu, nggak bisa melepaskan karena itu menurut saya itu kebahagiaan. Nah, di situ adalah pada saat itu guru itu menjelaskan kalau memang siapapun atau dia yang bisa melewati masa-masa sulit, ya masa-masa sulit dengan bertahan menghadapi segala masalah, ya akan menjadi kuat, ya dia akan menjadi kuat dan akan mencapai kebahagiaan akhir di mana semua permasalahan berakhir. Nah, itu adalah yang pesan yang juga cocok untuk kita, ya cocok untuk kita. Jadi siapa yang bisa melewati masa-masa sulit dengan bertahan menghadapi segala masalah, ya akan menjadi kuat. Ya, akan menjadi kuat. Kita harus ingat. Jadi sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan akhir di mana semua permasalahan berakhir. Nah, ini pesan yang luar biasa mengena buat kita, ya, sangat bagus. Nah, jadi di dalam kisah Jataka ini juga dijelaskan, ya, dijelaskan kalau sikap positif kita sebagai umat Buddha itu bagaimana. Jadi kita memang tahu kondisi kehidupan itu adalah penuh penderitaan, tapi kita harus bisa terampil dalam kehidupan ini, mengatasi penderitaan ini, mengatasi masalah ini, kita harus terampil. Dan kedua, kalau kita punya makanan gitu dijelaskan, kalau kita punya makanan, jadi maksudnya kalau kita mungkin punya uang dan sebagainya, kalau kita atau punya segala hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain, kita harus lakukan. Nah, itu pesan yang kedua sebagai sikap positif sebagai umat Buddha. Ya. Dan ketiga, pada saat kehidupan itu bagus, pada saat kita mendapatkan keuntungan, ataupun pada saat kita menderita kerugian, batin kita nggak boleh terhanyut, menjadi sombong pada saat kita mendapatkan kemakmuran, atau menjadi sedih luar biasa pada saat kita dalam kondisi yang jatuh. Kita nggak boleh lakukan itu. Jadi itu adalah pesan yang disampaikan juga di dalam Indriya Jataka ini. Dan ini jadi sangat penting, ya sangat penting buat kita. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita semua memang menghadapi masalah yang sama, ya. Walaupun kondisi kita, cara kita menghadapinya berbeda-beda, itu berbeda. Tapi kita sebagai umat Buddha, kita harus menghadapi masalah ini dengan sikap yang positif. Ya, kita harus bisa terampil mengatasi masalah ini dalam kehidupan ini. Dan kalau kita masih punya kemampuan, ya, kita bisa membantu orang lain dengan cara apapun. Saya nggak bilang harus dengan uang, dengan cara apapun, membantu dengan cara apapun, bantulah, tetap berbuat kebajikan. Ya, yang kedua dan yang ketiga, kita nggak boleh terlalu terhanyut, ya, pada saat kita senang maupun saat kita dalam kondisi yang kurang baik, kita tidak terhanyut, ya, kita tetap bisa stabil, ya. Kurang lebih itu inti ceramah saya malam ini. Semoga ada hal-hal yang baik yang bisa dipetik oleh kita semua, dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Terima kasih.